semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Adik-adik, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini, kami masih ada sukacita di antara kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan, sekiranya Tuhan yang berkati kebaktian kami minggu hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir nanti Tuhan, supaya melalui puji-pujian ini, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Alam semesta tadi apa? Memuji, Memuji Tuhan. Nyembah Tuhan. Iya, begitu Marema juga kita gimana ya, nih? Kak. Iya. Udah memuji Tuhan tadi belum sebelum kita kebaktian ya? Iya. Dengan saat teduhnya ya, dengan doa-doa paginya. Wih, karena Tuhan menunggu nih. Menunggu ya, kita bernyanyi memuji Tuhan. Iya. Wish, Ada kalau lagi? enggak nanti alam semesta yang memuji menyembah Tuhan. Ini nih bunga-bunga nanti yang bakal Iya. memuji Tuhan. Begitu juga kita semua ya Kak. Iya. Boleh bangkit berdiri ya Kak untuk Boleh puji-pujian dong, kali ini ya Kak. Iya. bangkit, melompat, ya. menari buat Tuhan ya. Karena Oke. kita mau sapa Tuhan kita dengan selamat pagi Bapak. Bapak. Selamat pagi Bapak, kucap terima kasih. Bapak peliharakan hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ku
ucap terima kasih. Bapa peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, kasih Yesus lagi, kasih Yesus lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi bilang oh Yesusku, oh Yesusku. Weh, tepuk tangan dong buat Tepuk Yesus. tangan buat Yesus. Ya, sang pencipta alam semesta. Semesta. Wih. Bersyukur nggak kasih hari ini? Bersyukur banget dong, Kak. Bersyukur ya, Iya. walaupun ngerasain nggak sih akhir-akhir ini panas terik, Iya, panas banget ya, Kak. sampai kekeringan enggak ya? Asal jangan kekeringan lahir batin ya. Wah, itu udah parah, Kak, parah. Iya, karena kakak mau bagi berkatnya sedikit, karena di daerah rumah kakak ya di Korea, Kopo area. Waduh, jauh banget ya rumahnya, Kak. Di Kopo area. Kita kan ya Bang ya. Iya, itu tuh nggak tahu sih kalau di daerah Bang Anda, cuman di daerah kakak gitu di Korea, Kopo area, agak-agak susah air gitu ya, karena kekeringan, kemarau gitu ya. Tapi ya itu tadi harus tetap bersyukur gitu ya, walaupun kering, walaupun sekarang juga apa sih? Omikron, Iya, bener banget, Kak. Omikron ya. Udah banyak cenah ya kan. Iya, mulai lagi ya. Iya. Gitu ya. Tapi walaupun apapun keadaannya, kita tetap harus kuat, bersyukur. Dan ya itu tadi, makanya kita harus dekat sama Tuhan yang ngasih kita Kekuatan. ya. Betul sekali, Kak. Tetap bersyukur walaupun apapun keadaannya. Kita mau bersyukur Kak, kasih? Kayak lagu kita ini, Kak. Ya, kita mau Betapa nyanyi. Kita tidak bersyukur. Sambil lari dong Kak, Hah? sambil joget. Iya, boleh, Kak. Boleh. Adik-adik masih berdiri juga boleh ya. Ya, yuk kita nyanyi buat Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Lebih semangat dong Kak Kasih. Mana tariannya? Asik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Masih Maha semangat ya Kak Gi? kuasa. Masih. Keluarkan semua energi itu Kak Gi. Kan. Oke. Selagi belum PPKM. Oh, benar sekali Kak. Iya ya. Sekarang kita mau Masuk firman. ya mendengarkan firman ya. Iya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu kebangsaan. Iya, lagu kebangsaan kita ya Kak. Karena pakai bahasa Pakai bukan bahasa Korea, Karo. tapi bahasa apa? Karoa ya Kak. Sekaro aja Oke. namanya. Oke. Kita siapkan hati kita mau memuji lagi kebesaran Tuhan. Lewat alam semesta, lewat keberadaan diri kita yang sudah diciptakan dengan luar biasa. Andiko jilena tina padibata subuh pertiwi enda ras isina krina dalam si merata kerangan perik-perik rendek kabangan andiko jilen nasibana sekel kapulina maka tanggelah min kita jua olah melangsang olah metur daksa di tengah kata pedah di bata jaga kelenggi krinati nepana andiko jilena tina padibata subuh pertiwi enda ras isina krina dalam si merata kerangan perik-perik rendek kabangan andiko jilen nasibana sekel kapulina maka tanggelah min kita jelma olah melasang olah metur daksa di tengah kata pedah di bata jaga kelenggi krinati nepana maka tanggelah min kita jelma olah melasang olah metur daksa di tengah kata pedah di bata jaga kelenggi krinati nepana. Shalom, sukacita, semangat. Apa kabar adik media dan remaja? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di minggu pagi ini. Tuhan kasih kesempatan untuk kita mendengarkan firman lagi. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati kita, pikiran kita, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan boleh berkati kami
Sampai pada hari ini Tuhan kami boleh bertemu lagi di dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Kakak ulang ya. Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Kakak bacakan dari sini, nanti kalian baca di rumah masing-masing di kitab Alkitab masing-masing ya. Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, angin timur yang panas terik, maka atas penentuan Allah bertiup angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, adik-adik, sejauh ini pembahasan firman kita hari ini yang bertema rusaklah tumbuhan. Tema kita hari ini adik-adik mengingatkan kita pada kita merawat alam. Rusaknya tumbuhan. Di sini Yunus mengatakan bahwa dia kesal karena dia merasakan kepanasan. Yunus aja kesal adik-adik ketika panas, apalagi kita ya. Kita pasti ketika panas nih ya. Bandung yang dulu sangat sejuk, nggak panas, tiba-tiba panas sekali. Pasti kita juga kesal kan. Nah, Yunus juga seperti itu adik-adik. Kenapa? Karena tidak ada pohon yang seharusnya membuat teduh, tetapi tidak lagi ketika tumbuh-tumbuhan kita tebang, tumbuh-tumbuhan tidak kita rawat. Itulah kenapa tema kita hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga lingkungan kita adik-adik. Misalnya nih ya, di rumah kita ada banyak tumbuhan. Mama rajin sekali taruh tanaman kan, tapi kita malas nyiramnya, mati tumbuhannya. Mama kalian pasti kesal. Nah, begitu juga bumi ini adik-adik. Tanaman ditebang, tidak ditanam kembali, terus dirusak. Apa yang terjadi? Pemanasan global. Panas, sangat panas. Kesal kan? Kakak aja kalau panas tuh sangat kesal. Jadi kalian bayangkanlah ketika nanti di bumi ini banyak kerusakan terjadi karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tema ini diingatkan kembali untuk kita bertanggung jawab. Tuhan memberikan kepercayaan di mana Tuhan sudah menciptakan nih dari ciptaan pertama sampai hari ke-6. Tuhan sediakan dulu nih lap terang, cakrawala, hutan, lautan. Tuhan sediakan dulu tanaman, tumbuhan, hewan-hewan. Tuhan sediakan dulu. Barulah kita diciptakan untuk apa? Supaya kita punya kelangsungan hidup lagi. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan alam dahulu, baru kita dengan punya tujuan. Tuhan menciptakan akal dan pikiran kita mempunyai tujuan, supaya kita mengusahainya dan memeliharanya, bukan hanya untuk mengeksploitasinya, pakai terus menerus, tapi tidak dirawat. Tuhan akan marah. Apa yang terjadi? Banjir di mana-mana. Karena apa? Ketika hujan turun,
tanah tidak bisa menampung, padahal akar-akar pohon itu bisa menampung banyak sekali air di dalamnya, sehingga nggak terjadi banjir. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Kita tidak merawatnya, jadi terjadilah banjir, terjadi tanah longsor. Siapa yang kena akibatnya? Kita lagi sebagai manusia. Makanya kita diingatkan lagi adik-adik hari ini supaya apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita jaga. Apa yang Tuhan berikan kepada kita pelihara. Begitu adik-adik. Pohon jarak dalam kisah Yunus mewakili banyak tumbuhan di bumi. Tumbuhan, dia bertumbuh, Tuhan ciptakan dengan penentuan Allah. Tadi katanya di ayat Alkitab yang kita bahas kan. Nah, pohon jarak ini tumbuh melewati tubuhnya Yunus, terus bisa dipakai untuk berteduh. Tetapi apa yang terjadi? Ulat datang, bikin sampai sebelum pagi pohon itu layu. Jadi apa yang terjadi pada kisah Yunus ini itu mewakili tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita merusak itu berefek pada kita adik-adik. Jadi kita diingatkan lagi adik-adik, Tuhan menciptakan tanaman dan tumbuhan untuk memberikan kita sumber oksigen. Oksigen itu adalah apa yang kita hirup setiap harinya dan keluar menjadi monoksida, karbon monoksida. Diolah lagi jadi oksigen. Itulah yang membuat kita bertahan. Kalian lihat kan, di rumah sakit banyak orang harus membayar untuk menghirup oksigen. Sepenting itu adik-adik. Di mana saat ini kita menghirup oksigen tidak bayar. Kalian bayangkan apa yang kita hirup hari ini berbayar. Sudah sangat-sangat tidak terhitung nanti yang harus kita bayar. Jadi bersyukurlah, kita bersama-sama bersyukur ketika apa yang kita hirup hari ini masih tidak berbayar adik-adik. Maka nikmati, dan tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen, tumbuhan, pohon, sebisa mungkin kita jaga, sebisa mungkin kita rawat, sehingga apapun yang nanti kalian tanam berbalik lagi kepada kita. Kalian boleh hirup oksigen yang segar, kalian tidak perlu bayar, gitu adik-adik. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Tuhan berkuasa atas semua yang ada di bumi ini, termasuk juga tumbuhan. Tidak hanya kita adik-adik, kita manusia yang diciptakan secara istimewa. Tetapi jangan lupa, manusia dan alam, manusia dan apa yang Tuhan ciptakan tidak pernah terpisah. Artinya contohnya seperti ini adik-adik. Kita manusia ketika kita meninggal kembali kepada tanah. Tanah itu bagian dari alam. Apa yang Tuhan ciptakan, tanah, kita kembali ke sana. Jadi adik-adik jangan merasa, oh ya aku manusia, aku punya hal yang lebih istimewa dibandingkan tumbuhan lain. Kita istimewa, tetapi kita juga diberikan tanggung jawab dan kepercayaan oleh Tuhan untuk merawatnya adik-adik. Jadi apa yang Tuhan berikan, apa yang kita terima, jangan hanya mau menerima, tetapi kita juga diingatkan kembali supaya kita rajin melihat tanaman-tanaman ini. Jangan hanya lihat aja, tetapi coba kita kita tanam lagi, coba kita rawat dengan baik. Alangkah senangnya hati Tuhan. Kita juga sebagai manusia senang melihat tumbuhan-tumbuhan yang cantik-cantik, tumbuhan yang terawat dengan baik, dipupuki, disiram. Begitu adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, sekiranya kita ingat bahwa apa yang kita terima berasal dari Tuhan, sehingga kita patut bersyukur adik-adik. Jadi adik-adik, tema hari ini kita diingatkan rusaknya tumbuhan. Sudah diingatkan menjadi tema kita di minggu ini, menjadi ada tujuannya adik-adik. Coba kita menjadi orang yang peka, sehingga apa yang Tuhan berikan
boleh kita jaga, boleh kita rawat sama-sama. Begitu adik-adik. Jadi jangan sampai kerusakan-kerusakan ini bisa merusak lingkungan kita dan kita mendapatkan akibatnya, kita mendapat kesengsaraan atas itu. Satu hal kecilnya, kita mendapat panas aja udah nggak enak loh adik-adik. Alangkah enaknya kita mendapatkan kesejukan gitu kan. Terus banjir, kalian bayangkan rumah kita kebanjiran, nggak bisa tidur, kedinginan, kena sakit, imbasnya ke kita lagi kan. Tetapi kalau pohon-pohon itu menjadi tumbuh besar, dirawat, kita nggak kebanjiran, kita nggak kepanasan. Itu dia adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, kiranya kita ingat alam ini. Coba kalian pergi ke hutan atau ke taman kota, coba duduk di sana sebentar, rasanya pasti sejuk sekali. Karena apa? Karena ada tanaman. Ketika ada angin mengayuh-ngayuh dedaunan, kita rasakan rasanya enak sekali kan adik-adik. Nah, itu baru hal kecil yang bisa kita rasakan adik-adik. Jadi ketika kita diingatkan lagi, kan banyak Kak, ada tugas-tugasnya, ada tugas pemerintah, jangan akulah yang lain aja. Jangan cuek adik-adik. Coba beberapa orang cuek, nggak peduli sama alam. Yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan alam yang berimbas kepada kita lagi adik-adik. Jadi yuk adik-adik, kita sama-sama mengingatkan lagi teman-teman kita, kakak abang kita, orang tua kita. Mak, mulai hari ini aku mau nanam tanaman. Jadi adik-adik boleh menjadi pengingat, boleh menegur. Mana tahu ada yang buang sampah sembarangan. Hei, buang sampah sembarangan itu bisa merusak alam. Jadi nanti kalau ada banjir, sampah-sampah itu kembali lagi ke kita, penyakitnya juga sama kita. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Gitu adik-adik. Jadi apapun yang kita lakukan, pelihara alam. Maka kita juga mendapatkan hal-hal baik dari apa yang kita lakukan. Dari hal-hal baik kita lakukan hal-hal buruk, maka hal-hal buruk juga kembali kepada kita. Begitu adik-adik. Jadi mungkin tugas kalian hari ini di rumah, kalian boleh foto tanaman-tanaman di rumah kalian, terus foto kasih namanya, terus ditanam dari kapan. Kalau lupa nggak apa-apa, kalian foto sama nama tanamannya aja ya adik-adik, atau pohon-pohon di sekitar rumah, biar kakak tahu juga nih. Misalnya, abang ini ada tanaman mangganya loh, ntar lagi bermusim, boleh dibagi-bagikan gitu adik-adik. Atau dia punya bunga, wah cantik, bentar lagi bermekaran gitu adik-adik. Jadi jangan sampai males untuk jaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, rajin siram tanaman juga. Jadi kita bisa merawat alam bersama-sama. Begitu adik-adik. Nah, firman kita hari ini diingatkan lagi ya, jangan merusak tumbuhan, tanaman, pohon yang sudah dikasih kehidupan oleh Tuhan. Itu Tuhan yang jaga, Tuhan yang ciptakan loh. Jadi kita diberikan pesan untuk merawatnya. Oke adik-adik, sekian firman kita hari ini. Kita boleh ke ayat hafalan. Bahan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 11. Kakak ulang ya, Kejadian 6 ayat 11. Kakak bacakan dari sini, nanti kalian boleh hafalan sama mama papa di rumah ya. Jangan malas ayat hafalannya, biar ketika nanti kita ibadah bareng-bareng lagi, boleh enggak kakak tanya nggak tahu, nanti ketemu ditanya udah baca ya Alkitab apa aja nggak tahu. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kakak baca ya, Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Itu ya adik-adik, firman kita hari ini sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan hari ini, dan firman yang Tuhan sampaikan hari ini boleh dilakukan dalam nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu.
kami boleh bertemu, kami boleh berbagi cerita hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali untuk kami menjaga alam kami Bapa. Terima kasih untuk setiap alam yang setiap sumber daya dari alam yang boleh kami rasakan Bapa. Kiranya alam ini boleh segera pulih Bapa, begitu juga pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini hidup dalam kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita tadi. Dan adik-adik sekarang kita mau persembahan, seperti biasa siapkan semua persembahannya ya. Sembari persembahan berjalan kita mau bernyanyi, apa Kak? Masih ingat nggak lu yang pertama tadi? Iya. Kita ingatkan, let's remind them. Layak Oke. dipuji disembah. Mari. Kita puji lagi Tuhan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sukacita itu masih kami rasakan di minggu hari ini, meskipun kami minggu pagi ini tetap terpisah oleh ruang dan waktu ya Tuhan, tapi sukacita itu terus mengalir di antara kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan, tidak letih-letih kami berdoa ya Tuhan untuk virus corona ini ya Tuhan. Sekiranya Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada, supaya melalui pemerintahan ini virus corona dapat segera diselesaikan ya Tuhan. Dan Tuhan, sekiranya Tuhan juga yang memberkati kami semua agar dapat sehat terus ya Tuhan, dapat terhindar dari virus corona ini ya juga ya Tuhan. Terutama berkati juga orang tua kami semua ya Tuhan, dimanapun mereka berada, sekiranya Tuhan yang berkati mereka supaya terhindar juga dari virus corona ini ya Tuhan. Dan Tuhan, berdoa juga untuk adik-adik kami, semoga adik-adik kami tetap semangat dalam sekolahnya ya Tuhan, dalam menuntut ilmunya. Adik-adik kami dapat selalu semangat untuk sekolah ya Tuhan. Dan Tuhan, ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, sekiranya melalui persembahan ini nama-Mu dapat dimuliakan ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna,
Dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan Tuhan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita harus pamit ya dari Korea. Kalau gitu kita juga terima kasih buat Bang Andre yang udah melayani. Terima kasih buat adik-adik semua juga dan juga kameramen kita. Bang Supri. Bang Supri. Dadah, selamat hari Minggu.